Berita terbaru, anak dari Gubernur Sumatera Barat ditunjuk Kaisang menjadi PLT Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia. Kok ketawa kau, Pung? Harusnya gembira lah, apa nggak ketawa? Bapaknya itu pentolan PKS itu. Kalau nggak salah sempat jadi ketua DPW. Dan sekarang bapaknya itu, biar tahu kalian, beliau adalah ketua Dewan Pertimbangan Partai PKS se-Sumatera Barat. Bapaknya pengurus di PKS, anaknya pengurus di PSI. Aduh, pusing lah aku kalau jadi keluarganya ini. Tapi jujur aja lo gue bilang, ya kan? Ini sama mengherankannya ketika 3 pentolan Partai Nasdem masuk ke PSI. Begitu juga aku terkejut juga ya ketika anak daripada Gubernur Sumatera Barat ya itu masuk ke PSI. Karena tahulah kita bahwasanya Sumatera Barat gimana pun ceritanya anti Jokowi. 2019-2024 nggak pernah dapat 1 kursi pun kecuali di Mentawai. Cuman 1 kursi. Aduh. Tapi justru ku bilang ini adalah menjadi satu terobosan baru untuk PSI. Kenapa bilang ya? Ini seolah-olah PSI ini sedang menerobos kemustahilan ini. Ya, karena apa? Kita tahu sendiri Sumatera Barat 2 kali pemilihan menolak yang namanya Joko Widodo. Dan bukan hanya menolak Joko Widodo, segala sesuatu yang beraroma Joko Widodo ditolak. Contohnya 2014-2019 Bapak Prabowo yang menang di Sumatera Barat. Kan begitu. Oke, Bapak Joko Widodo nggak ada lagi bertanding. Tapi oleh karena Bapak Prabowo join dengan 2024 Bapak Prabowo join dengan Bapak Joko Widodo, ya kan? Nah, yang namanya Provinsi Sumatera Barat, ya kan ternyata yang menang siapa? Bukan Bapak Prabowo, Anies Baswedan. Jadi sebetulnya 2014-2019 itu mereka itu memilih presiden itu bukan karena suka kepada Bapak Prabowo, tapi karena benci kepada Bapak Jokowi. Terbukti, ya kan? 2024 Bapak Prabowo bertanding lagi. Mereka bukan malah memilih Bapak Prabowo, malah memilih Anies. Artinya, ya, di mana ada Jokowi, ada aroma Jokowi, ya kan? Di situ ada pertentangan di hati masyarakat Sumatera Barat. Ini sebetulnya ini adalah evaluasi bagi partai PKS itu sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? What happened? Apa nanti jadi? Kan begitu. Yang jadi pertanyaannya, ya apakah sang anak mendapat restu atau tidak dari sang ayah? Kalau tidak mendapat restu itu wajar karena beliau itu ya adalah seorang pentolan PKS sampai sekarang. Kan begitu, Ketua Dewan Pertimbangan PKS Sumatera Barat. Itu bukan posisi yang yang apa namanya yang main-main itu. Itu betul-betul posisi strategis kan begitu. Selain itu dia anak gubernur. Sang ayah berhasil menjadi gubernur karena apa? Karena PKS. Orang banyak menaruh harapan ke PKS. Dan kita bisa lihat bahwasanya ya salah satu penyumbang suara PKS secara nasional yang terbanyak itu salah satunya dari Sumatera Barat. Ya, itu dia. Nah, kalau misalnya sang ayahanda setuju atau memberi restu, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Kenapa merestui? Kan begitu, ya kan? Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sang anak sudah menjadi ketua PLT, walaupun PLT ya. Menjadi ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat, kan begitu. Nah, ya, ini akan menjadi pertanyaan di mata masyarakat, ya kan? Wah, kayaknya PKS sudah kehilangan kepercayaan nih. Karena gini, ya,
seiring berjalannya waktu setelah Pilpres kemarin ya, kita bisa melihat bagaimana PKS ya itu merapatkan diri ke Kim. Makanya jadi ada Kim Plus. Bergabunglah PKB, bergabunglah PKS, bergabunglah juga Nasdem dan juga yang lain sebagainya. Ditinggallah sendiri Anies Baswedan. Kan begitu. Nah, makanya di beberapa daerah ya banyak yang dimenangkan oleh Kim Plus. Kan begitu. Nah, sekarang begini, apakah masyarakat menilai PKS sudah mulai pragmatis, ya kan? Tidak seperti dulu, tidak lagi idealis, ya, tidak memegang ideologi yang kuat lagi, ya. Oleh karena apa? Karena PKS bergabung ke pemerintah, ya. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya PKS itu memang punya prinsip gitu loh, ya. Tidak peduli mau gabung sama pemerintah atau tidak, yang penting suara kader. Kan begitu. Nah sekarang, apakah dicek lagi? Anak gubernur ini, Wak, bukan main. Ya, ini yang menandakan bahwasanya PSI ya mendapatkan kepercayaan di hati masyarakat. Mulai aku melihat ini adalah dobrakan-dobrakan baru. Ini strategi. Wah, jangan berpartai kalau nggak tahu strategi. Ya, aku yakin ya pokoknya dalam waktu yang sangat cepat ya PSI akan berubah menjadi partai yang sangat diharapkan politisi ya untuk bergabung ya di dalamnya. Ya entah di Pilpres, entah di Pilkada ya. Ya ini bertolak belakang dengan bagaimana dulu si Ganjar Pranowo meremehkan PSI. Masih ingat kalian kan? Apa? Saya mau dipasangkan sama PSI. PSI itu sopo. Aku masih simpan videonya lah. Enggak lah, enggak tahu ada mau deklarasi apa. Aku enggak ngerti deklarasi apa. Siapa pasangan dengan PSI, Pak? Terima kasih ya, Pak. Pasangan dengan PSI. Dipasangkan dengan PSI, pasangan apa karo PSI? Hah? Lu masa aku dipasangke karo PSI? PSI ki sapa? PSSI kali. Loh, masa aku dipasangkan karo PSI? PSI itu sopo? PSSI kali. Sombong. Makanya ndak lolos. Ganjar. Piye nasibmu saiki, Cak? Mas Ganjar iki ono-ono ae. Ya. Nah, sebentar lagi ya nggak akan pernah ada lagi politisi yang meremehkan partai PSI. Justru akan banyak ya politisi-politisi yang akan mencalonkan diri menjadi caleg, menjadi kepala daerah ya, itu akan mengambil jalur dari partai PSI. Coba bayangkan kalian, siapa sangka anak gubernur Sumatera Barat, Wak. Anak gubernur Sumatera Barat, jangankan PSI, PDIP aja nggak tembus. Coba, semenarik apa sih PSI di mata anak seorang gubernur ini, ya kan? Semenarik apa sih, sepowerful apa sih? Dia bisa melihat, ya, bagaimana PSI ke depannya ya akan mendapatkan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin saat ini Sumatera Barat ya bisa dikatakan ya sangat terlalu pro lah dengan partai PKS ya kan, ya memegang teguh prinsip-prinsip ideologi yang ada di dalam PKS kan begitu. Tapi ingat ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya ya. Karena memang bukannya bilang apa ya, orang-orang di PKS ini kan bisa dikatakan agak lumayan senior lah, sepuh-sepuh kan begitu ya. Tapi ini kan nanti akan tergantikan dengan golongan-golongan muda. Nah, mungkin saja orang-orang muda ya sama seperti anak daripada Gubernur Sumatera Barat ini, mereka mulai berpikir kritis gitu loh ya. Mereka mulai berpikir kritis ya, mereka mulai berpikir
dinamis, ya, nggak mau kaku lagi, ya, bukan artinya melawan orang tua, enggak, ya, tapi mereka ingin melakukan sesuatu lain daripada yang lain gitu loh, ya. Siapa sangka Gibran bisa menjadi wakil presiden dengan umur semuda itu, ya kan? Siapa sangka seorang Bapak Joko Widodo yang hanya wali kota, ya, di Solo itu bisa menjadi presiden, gitu loh, ya. Jadi ini kemungkinan bisa terjadi di dalam politik, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya begini, dia ini kan anak gubernur, kan begitu. Ya biasanya kalau anak gubernur itu aktif organisasi ini, aktif organisasi itu, aktif organisasi ini, aktif organisasi itu, kan begitu. Aku ragu ini, masanya ini bakalan banyak ini nanti nih. Loh, ya iya dong, ya kan masanya bakalan banyak. Karena apa? Ya karena memang dia kan bukan anak sembarangan. Banyak yang berpandangan miring ya dengan beberapa peristiwa di dalam PSI itu sendiri ya. Contohnya kemarin ketika 3 pentolan Nasdem masuk ke PSI ya, banyak pihak yang mengatakan bahwasanya PSI menghalalkan berbagai macam cara ya, termasuk mempengaruhi politisi-politisi, orang-orang berpengaruh ya untuk masuk ke partai mereka. Padahal sebetulnya begini, simpel aja. Ya sekuat apapun kita memberi pengaruh kepada orang lain, ya kalau memang tempatnya itu memang dia nyaman, di tempatnya itu dia memang bisa berkarir, tempatnya itu dia bisa menjanjikan, untuk apa dia pindah ke sini, kan begitu. Karena ada magnet, karena ada daya tariknya di sini, makanya orang itu mau pindah ke sini, kan begitu. Coba contohnya, tawarkan dulu sama Ahmad Ali, ya setelah itu Bestari Barus, ya setelah itu yang satu lagi itu tawarkan dulu ke Partai Umat, mau nggak? Karena apa? Magnetnya kurang kuat. Ini disampaikan sendiri oleh Bapak Joko Widodo, dengarkan kalian ya. Keinginan pribadi masing-masing, nggak ada lah, saya kira paksaan-paksaan untuk masuk ke partai. Ya ini kan demokrasi ya. Kalau orang ingin ke PSI kan nggak bisa dipaksa-paksa, kan nggak mungkin dalam era keterbukaan seperti ini. Ya karena apa, pindah mungkin karena apa, melihat masa depan PSI misalnya, bisa aja, atau senang dengan suasana di PSI, bisa saja. Tapi sekali lagi saya melihat tidak ada paksaan apa-apa. Kalau beberapa yang sempat sowan ke Pak Jokowi itu? Ya semua datang, biasa tiap hari banyak yang datang, tokoh maupun politisi yang, dan kita berbicara, berdiskusi masalah apa saja, masalah sosial, masalah politik, ada masalah ekonomi. Ya, kita berbicara itu mengenai kemudian beliau ini masuk ke PSI atau urusan pribadi masing-masing, dan memang kehendak politik pribadi masing-masing. Ya semuanya seperti yang saya sampaikan, kehendak pribadi masing-masing, keinginan pribadi masing-masing, nggak ada lah, saya kira paksaan-paksaan untuk masuk ke partai. Udah dengar kan? Gak ada paksaan-paksaan. Begitu juga yang terjadi sama anak Pak Gubernur, gak ada paksaan itu. Kayak mana mau dipaksa namanya anak gubernur? Apa gara-gara anak presiden yang maksa makanya mau dia? Enggak juga. Ya, aku setuju dengan pendapat Bapak Joko Widodo tadi, ya, mengatakan bahwasanya ya suasana di dalam PSI itu yang semakin hari itu semakin menyenangkan gitu loh, ya. Dan ku tengok ini juga sudah mulai merambah ya ke dunia artis, ya. Jadi ada, kalau nggak salah nama mereka itu Solidarity Squad, ya. Kalau nggak salah ketuanya itu si Vicky Prasetyo, yang kemarin kalau nggak salah dia gagal jadi calon ke Bupati Pemalang. Ya nggak tahu ya, kemarin itu kalau nggak salah PKB yang mengusung dia ya, tapi karena memang ya dia kan bukan kader
PKB ya, atau memang waktu itu jadi kader nggak tahu juga setelah itu keluar. Tapi sekarang aku perhatikan Vicky Prasetyo dia sudah menghimpun kekuatan dari beberapa artis berpengaruh ya, sehingga PSI ini semakin menarik ya. Kita lihat, kita perhatikan ya. Ini dia. Keren, keren. Iya kan? Banyak artis-artis terkenal. Nah, ini juga nggak bisa disepelekan. Karena apa? Karena memang ya kalangan artis, kalangan influencer itu sangat memberikan pengaruh suara ya terhadap sebuah partai. Ya kan itu yang dilakukan oleh semua orang, semua partai kan. PAN begitu, Demokrat begitu juga, Golkar begitu juga, PDIP begitu juga, ya kan? Ya sah-sah saja lah ya untuk apa namanya menggait artis ya untuk sekedar apa namanya meraup suara gitu ya. Tapi aku melihat sih sebetulnya ini satu hal yang positif karena apa, semakin banyak yang masuk ke Solidarity Squad ini ya makin banyak orang masuk PSI. Kalian tengok itu jaketnya ganteng kali, cantik kali ya kan, itu menjadi sebuah kebanggaan ini. Aku jujur aja lah, berapa kali aku iklankan PSI ini sampai sekarang pun nggak dapat jaket. Mana nih Pak Ketum, Pak Sekjen? Udah puluhan videoku tentang PSI loh Pak. Jangan mentang-mentang aku bukan kader PSI jadi agak tidak dihiraukan. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang aku bukan ya mendukung mereka itu untuk pamrih, bukan ya, karena aku melihat ini partai punya masa depan. Ada yang bilang begini, Bung Parabella katanya Mas Saroni rencananya mau masuk PSI ya. Serius dulu kalian, Black Mamba. Mana ada itu ya, setelah aku cross check ternyata begini beritanya. Saya kira isu Bang Ron ketemu sama Pak Sahroni, mungkin besok mungkin dia ketemu Bang Willy, besok lagi dia ketemu mungkin Pak Surya Paloh juga, mungkin kita nggak tahu. Ya apakah salah Bang Ron sebagai Waketum PSI? Ya kan, tapi kita juga lihat, saya juga ketemu banyak orang. Apakah setiap orang saya ketemu masuk PSI? Ya belum tentu. Apakah sesuatu yang diposting jadi PSI? Belum tentu. Saya kira itu isu aja. Oke, gimana nih kalau menurut Pak Lili soal isu ini? Ya saya sebenarnya kalau isu itu kemudian ditampilkan, ya bisa jadi benar, bukan isu lagi, bahwa Pak Sahroni itu akan masuk ke PSI. Saya setuju dengan pendapat Pak Emrus tadi, mestinya PSI itu selektif juga, meskipun partai super terbuka. Tetapi dalam menerima kader-kader atau orang dari luar masuk PSI itu selektif. Jangan sampai kemudian PSI ini kok seperti ini ya, menghalalkan quote and quote, menghalalkan segala cara dalam rangka untuk mengajak orang-orang dari luar partai. Ya itu penilaian kalian lah, itu suka-suka kalian lah. Black Mamba. Tapi jujur aja kalau aku nggak percaya Sahroni masuk PSI. Karena apa? Karena dia itu salah satu orang kepercayaan Surya Paloh. Ya kan? Salah satu orang kepercayaan Surya Paloh. Dan juga Surya Paloh bergantung juga sama dia. Bendahara. Itu bendahara umum itu. Nggak main-main itu ya. Jadi itu rumor, gosip. Nah, jadi ada juga satu strategi bahwa PSI ya mengangkat orang-orang berpengaruh. Kalau nggak salah wakil wali kota Solo ya diangkat menjadi ketua DPW ketua apa ya, lupa aku. Ya kita lihat dulu. Bu, ini prosesnya gimana Bu? Ibu ditunjuk atau ada proses pemilihan? Kan kemarin saya sudah dilantik di DPP sebagai kepala sekolah. Saya baru berproses untuk menyiapkan konsep sekolah partai, kemudian kegiatan untuk penguatan di wilayah, dan saya ditunjuk untuk maju sebagai ketua DPP.
posisi di PSI ini dan juga masih wakil wali kota juga gimana? Tidak ada masalah, selama ini juga sudah saya jalankan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak ada masalah. Bukannya kapan? Bukannya setelah dari proses DPP kan kemarin ke DPW lalu ke DPD ya. Rujukan Mas Kaisang langsung. Ini dari teman-teman juga dari Solo juga banyak yang berikan usulan, masukan. Saya sangat berterima kasih atas amanah yang sudah diberikan kepada saya. Target untuk Solo Bu mungkin ke depan seperti apa? Sampai sejauh itu Mas, kita baru penguatan struktur seperti arahan yang kemarin kami dari DPP penguatan struktur. Wakil wali kota Solo menjadi ketua DPD PSI Kota Solo. Kalau Solo ini PSI semua, bendera PSI ini udah nggak ada lagi si merah. Gaspol terus. Pandai kali Mas Kaisang ini ya, nyari yang cantik-cantik. Tapi bukan karena cantiknya itu, tapi karena kemampuannya. Itu dia ya. Ini salah satu apa juga ya, salah satu cara juga ini ya, orang kuat di Solo langsung ditunjuk menjadi ketua DPD. Udah selesai itu Solo for PSI. Sejarah akan berubah. Bye bye FX Rudy. Kita akan melihat ya bagaimana akan semakin menarik berita-berita tentang PSI ya. Jadi itu dulu dari Opung Parpelak ya, maju terus. Untuk kalian yang sudah masuk PSI, banggalah kalian. Untuk kalian yang belum masuk PSI, masuklah segera ya. Opung Parpelak kapan? Nunggu waktunya. Yang penting aku dukung terus, oke? Salam Parpelak, salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.